hanya ada sedikit orang pribumi yang berdinas dalam Angkatan Udara Kenil. Kalaupun ada, kebanyakannya tidak berposisi sebagai penerbang, tetapi sebagai navigator, teknisi, atau penembak. Hingga tahun 1930, diketahui hanya ada satu orang pribumi yang terdaftar sebagai siswa di Sekolah Penerbangan Militer Hindia Belanda, yaitu Wardiman Wiryosaputro, yang karir dan sejarahnya tidak banyak diketahui. Satu lagi orang bumi putra yang berhasil mendapatkan kesempatan menjadi penerbang Kenil adalah Suryadi Suryadharma, orang yang kemudian ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjadi Panglima Angkatan Udara Indonesia yang pertama. Sebelum membahas sosok militer yang satu ini, pastikan terlebih dahulu telah menekan tombol like, melakukan subscribe, dan menghidupkan lonceng notifikasi. Kalian juga dapat menonton beberapa video menarik lainnya di playlist berikut ini. Suryadi lahir pada 6 Desember tahun 1912 di Banyuwangi, Jawa Timur. Ayahnya merupakan seorang pegawai bank di Banyuwangi dan ia masih berada dalam garis keturunan bangsawan Keraton Kanoman di Cirebon. Setelah menjadi yatim piatu saat masih kecil, ia pindah ke Jakarta dan tinggal bersama kakeknya, Pangeran Suryadharma, yang merupakan seorang dokter. Karena berasal dari keluarga elit pribumi, Suryadi berkesempatan untuk bersekolah di sekolah-sekolah Eropa. Tahun 1918, ia masuk ILS, sekolah tingkat dasar yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang Eropa, Tionghoa atau anak-anak pejabat dan bangsawan pribumi. Ia lulus dari sana tahun 1926. Suryadi kemudian melanjutkan pendidikan menengah di HBS Bandung, lalu pindah ke HBS Jakarta dan lulus dari sana tahun 1931. Semenjak lulus dari sekolah menengah, Suryadi telah memiliki cita-cita untuk menjadi penerbang. Namun saat itu persyaratan untuk menjadi penerbang mengharuskan untuk jadi perwira militer terlebih dahulu. Suryadi pun mendaftar masuk KMA Breda atau sekolah perwira yang ada di Belanda. Di lingkungan kadet seangkatannya, Suryadi sering dipanggil Brownie Baron atau Pangeran Berkulit Coklat. Ia juga dikenal sebagai taruna yang rajin belajar dan mengidolakan sosok Giulio Douhet, seorang jenderal dan penerbang berkebangsaan Italia. Setelah menempuh pendidikan di Breda selama 3 tahun, Suryadi lulus sebagai Letnan II pada tahun 34. Setelah itu ia ditempatkan di Satuan Angkatan Darat Belanda di kota Nijmegen. Dan baru pada bulan Oktober, ia dipindahkan ke Batalion 1 Infanteri di Magelang hingga tahun 36. Pada akhir tahun 37, ia masuk Sekolah Penerbang dan Navigator Kenil di Kalijati, Subang. Ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1938, namun Suryadi tidak pernah mendapatkan brevet penerbang. Politik diskriminasi Belanda saat itu tidak mengizinkan perwira pribumi untuk menjadi penerbang, yang dianggap sebagai kelompok elit di lingkungan militer Hindia Belanda. Bulan Juli tahun 38, Suryadi kembali menjalani pendidikan di sekolah pengintai. 1 tahun kemudian, ia ditugaskan sebagai navigator di Kesatuan Pengebom di Bandung, sebelum dipindahkan menjadi instruktur di Sekolah Penerbang Kalijati pada awal tahun 41. Di akhir tahun yang sama, ia dipindahkan lagi ke Kesatuan Pengebom hingga terjadinya serangan Jepang pada tahun 42. Di Kesatuan Pengebom, Suryadi pernah mendapatkan penghargaan salib perunggu dari Kerajaan Belanda pada 27 Januari tahun 42 setelah ikut dalam misi pengeboman kapal-kapal Jepang di kota Tarakan pada 13 Januari tahun 42. Karirnya dalam Satuan Penerbang Angkatan Darat Kenil kemudian berakhir setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, Suryadi hanya bertugas sebagai perwira polisi di wilayah Bandung. Hingga kemudian ia diajak oleh sesama bekas perwira Kenil yang lebih senior, yaitu Didi Kartasasmita, untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Suryadi kembali aktif dalam dunia penerbangan militer. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuklah BKR Udara di daerah-daerah yang memiliki pangkalan udara. Anggotanya terdiri dari pemuda bekas anggota penerbangan pada zaman Belanda dan Jepang. Misi pertama mereka adalah merebut pangkalan-pangkalan udara milik Jepang. Setelah BKR berubah menjadi TKR,
Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat Urip Sumoharjo, lalu menunjuk Suryadi menjadi Kepala TKR Bagian Penerbangan pada 10 Desember tahun 1945. Dengan modal dan alutsista yang nyaris dari nol, tugas pertama divisi ini adalah memperbaiki pesawat-pesawat tua peninggalan Jepang. Pada awal tahun 1946, TKR Bagian Penerbangan berubah menjadi TRI Jawatan Penerbangan. Pada awalnya, kesatuan ini lebih mirip armada udara dalam tubuh Angkatan Darat. Hingga pada bulan April tahun 1946, kesatuan ini dijadikan sebagai matra terpisah, yaitu Angkatan Udara, yang berdiri sejajar dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Suryadi pun terpilih menjadi Kepala Staf Angkatan Udara yang pertama dengan pangkat Komodor Udara atau Marsikal pertama. Keterlibatannya dalam perjuangan militer Republik membuat ia dipecat dari Kenil. Suryadi rela meninggalkan kesempatan untuk hidup lebih mapan dengan kembali ke dalam Kenil dan memilih menjadi petinggi militer Republik yang baru terbentuk dengan keadaan yang serba tidak menentu dan bahkan tidak digaji sama sekali. Saat terjadinya agresi militer Belanda yang kedua tahun 1948, ia sempat ikut tertawan dan dibuang ke Pulau Bangka bersama para pemimpin Republik yang lain. 1 tahun kemudian, ia tergabung dalam delegasi Indonesia untuk mengikuti konferensi meja bundar di Belanda sebagai penasehat militer. Ia juga hadir dalam upacara penyerahan kedaulatan dan menerima penyerahan markas besar Angkatan Udara Belanda kepada Angkatan Udara Republik Indonesia. Beberapa kebijakan awalnya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara adalah menyelenggarakan program pendidikan kadet, mengirim para kadet untuk belajar di luar negeri, merintis pembentukan pasukan penerjun, dan pasukan gerak cepat atau Kopasgat. Suryadi memperoleh kenaikan pangkat menjadi Laksamana Muda Udara pada tahun 54, Laksamana Madya Udara tahun 59, dan menjadi Laksamana Udara tahun 60. Ia berhenti dari jabatannya sebagai KSAU pada tahun 62 dan digantikan oleh Laksamana Muda Udara Umardani. Setelah itu, Suryadi sempat menjadi penasehat militer dan Menteri Pos dan Telekomunikasi, sebelum kemudian pensiun pada tahun 68. Ia meninggal dunia pada 16 Agustus tahun 75 dan dimakamkan di TPU Karet Bifak di Jakarta. Jasa Suryadi dalam pengembangan Angkatan Udara Republik sangatlah besar, mengingat Angkatan Udara yang lahir dari keadaan tanpa modal dapat menjadi salah satu Angkatan Udara paling canggih dan ditakuti di Asia pada dekade tahun 60-an. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian terhadap tokoh militer yang satu ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.